Dalam Mahabharata, Magadha adalah kerajaan terkuat di tanah Bharatawarsha pada saat itu. Bahkan dalam banyak Purana disebutkan jika Magadha lebih kuat dari kerajaan kaum Kuru, Hastinapura, yang menjadi inti cerita epik tersebut. Magadha menguasai seluruh bagian timur negara itu melalui aliansi dengan negara-negara bawahan yang lebih kecil. Magadha sendiri tergabung dalam Mahajanapada yang merupakan aliansi kerajaan-kerajaan kuat di India kuno seperti kerajaan Angga, Kosala, Kashi, Watsha, Mala, Puriji, Chedi, Kuru, Panchala, Matsya, Surasena, Awanti, Asyaka, Gandhara, dan Kamboja. Setiap kerajaan memiliki ciri khasnya sendiri, tetapi Magadha menjadi salah satu yang paling dominan, mengukir kisah panjang dari masa sebelum Mahabharata hingga kejayaan dinasti-dinasti besar mereka. Para Yadawa itu hanya takut pada Raja Jarasandha. Kerajaan Magadha berdiri di antara 5 bukit besar seperti Wajra, Pandawa, Ratna, Gijakuta, dan Isigri. Bukit-bukit tersebut menjadi sebuah benteng alam yang sulit ditembus dan ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka. Dengan ibu kota pertamanya yang bernama Rajagriha, kerajaan ini menjadi saksi peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah maupun legenda. Kerajaan Magadha terus-menerus melakukan ekspansi, berperang dengan tetangga-tetangganya di barat. Yang paling terkenal dalam Mahabharata adalah penyerangan Magadha terhadap kaum Yadawa dari Mathura. Hingga akhirnya kaum Yadawa bermigrasi jauh ke barat ke pesisir Laut Gujarat modern. Karena mereka tidak lagi mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melindungi kerajaan mereka dari serangan rutin Raja Magadha yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Jarasandha. Pelarian kaum Yadawa ini berarti batas wilayah Magadha terus meluas hingga ke kerajaan Kuru sampai Panchala. Jarasandha memiliki sekutu yang kuat di sekitar kerajaan utamanya. Di barat daya ada kerajaan Chedi sebagai negara bawahannya. Di selatan ada sekutu lain, yaitu kerajaan Widarbha. Di timur, Magadha bersekutu dengan kerajaan Angga dan Wangga. Dan lebih jauh ke timur adalah negara sahabat Pragyotisapura atau Assam modern, yang diperintah oleh seorang yaksa yang batas wilayahnya meluas hingga ke Cina. Seluruh wilayah ini menjadikan Jarasandha sebagai pemimpin tertinggi mereka. Perjalanan Magadha dimulai di bawah dinasti Brihadrata yang didirikan oleh Raja Brihadrata sendiri. Kerajaan ini awalnya hanyalah wilayah kecil yang tumbuh di antara bukit-bukit yang melindunginya. Namun dengan visi besar, Raja Brihadrata menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, membentuk Magadha sebagai salah satu kekuatan yang mulai diperhitungkan. Setelah dinasti Brihadrata, kemudian Magadha dipimpin dinasti Shishunaga. Dengan Raja Shishunaga sebagai sosok yang membawa Magadha menuju era perluasan yang sangat besar. Ia berhasil menaklukkan kerajaan Angga di timur dan Watsha di barat, membawa Magadha menjadi pusat kekuatan yang makin dominan. Namun, puncak kekuatan Magadha terjadi di bawah dinasti Nanda. Mahapadmananda, pendiri dinasti ini, dikenal sebagai penguasa pertama yang sejati dalam sejarah Magadha.
Melalui taktik militer dan kebijakan politik yang tajam, ia menaklukkan Kosala, Kashi, dan Mala, membawa Magadha ke puncak kejayaannya sebelum era Mahabharata. Di masa Mahabharata, Magadha dikenal di bawah kepemimpinan Raja Jarasandha, seorang penguasa yang tangguh namun sangat kejam. Ia adalah musuh bebuyutan Basudewa Krishna dan Pandawa. Jarasandha memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa tertinggi di India. Jarasandha menaklukkan banyak kerajaan dan bahkan memenjarakan raja-raja mereka sebagai bukti kekuatannya. Namun, ambisi Jarasandha menemui akhirnya dalam duel legendaris dengan Bima. Dengan kecerdasan Basudewa Krishna yang memberi strategi, Bima berhasil membunuh Jarasandha. Tubuh Jarasandha yang konon disatukan oleh kekuatan ajaib dibelah menjadi dua oleh Bima, memastikan bahwa Jarasandha tidak dapat hidup kembali. Setelah kematian Jarasandha, tahta Magadha diwariskan kepada putranya yang bernama Sahadewa. Di bawah kepemimpinan Sahadewa, kemudian Magadha menjadi sekutu dari kerajaan Kuru dan Dwaraka, dan Sahadewa sendiri terbunuh dalam perang Kurukshetra. Setelah era Mahabharata, Magadha memasuki babak baru di bawah dinasti Haryanaka. Bimbisara, seorang raja yang sangat visioner, membawa Magadha ke puncak kejayaan berikutnya. Ia memperluas wilayah Magadha melalui penaklukan dan pernikahan politik. Selama masa pemerintahannya, Magadha menjadi pusat perdagangan dan budaya. Anak Raja Bimbisara, yaitu Ajatasatru, melanjutkan kebesaran Magadha dengan membangun kota baru bernama Pataliputra yang kelak menjadi ibu kota Magadha. Kota ini kemudian berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan terkuat di dunia kuno. Namun, kejayaan terbesar Magadha terjadi di bawah dinasti Maurya yang didirikan oleh Chandragupta Maurya dengan bantuan penasehatnya yang cerdas yang bernama Chanakya. Chandragupta mengubah Magadha menjadi pusat kekaisaran Maurya yang menguasai hampir seluruh anak benua India. Kekaisaran ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Raja Ashoka yang dikenal karena menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh Asia. Seperti banyak kerajaan besar lainnya, Magadha pun akhirnya jatuh. Invasi, konflik internal, dan perubahan politik membawa kerajaan ini menuju kehancuran. Meskipun demikian, jejak Magadha tetap hidup dalam sejarah, baik melalui monumen besar seperti Stupa Ashoka maupun dalam cerita-cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi.